Baik, perkenalkan nama saya Ampon Mulya dengan NIM 241200174. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas video, yaitu tugas kelima pada pertemuan yang ke-6, yang berupa mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep polymorphism atau polymorphics dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java melalui method overriding, sehingga satu metode dapat memiliki perilaku berbeda pada kelas turunan. Mungkin kita bahas dari folder terlebih dahulu. Saya membuat folder di src yang berupa app. Lalu dalam folder app ini saya buat main.java dan juga folder polymorphics. Di dalam folder polymorphics ini terdapat hardware PC sebagai superclass dan GPU monitor sebagai subclass. Mungkin kita bisa bahas dari main.java terlebih dahulu. Package app pada line pertama ini menandakan bahwa kelas main itu berada di dalam folder app. Lalu line ketiga hingga 5 ini memberitahu Java untuk mengambil kelas hardware, GPU, dan monitor yang terdapat dalam folder app lalu di polymorphics. Lalu ada hardware PC H1. Ini kita membuat variabel referensi dengan tipe superclass. Lalu jika kita lihat di sebelahnya ada new GPU. New GPU ini ada dalam subclass atau sebagai subclassnya. Maka dari itu ini yang kita bisa sebut sebagai polymorphics. Hardware adalah superclassnya, lalu GPU adalah subclassnya. Begitu pula pada line 11, hardware H2 sebagai referensi dari superclassnya, lalu new monitor atau object monitor ini dari subclass. Lalu yang menyimpan seperti brand, model, VRAM, atau brand, model, lalu refresh rate. Lalu pada di line yang ke-13, di sini ada terdapat hardware kurung daftar hardware dengan kurung kurawa H1, H2. Ini adalah array yang mampu menampung objek manapun, asalkan objek tersebut adalah turunan dari hardware. Atau kita bisa bilang bahwa kita bisa memasukkan GPU dan monitor dalam satu array yang sama karena keduanya sama-sama dianggap hardware PC. Lalu pada line yang ke-15 ada system out.println, ini saya tambah untuk jadi judulnya ya. Ini bisa kita lihat yaitu spek hardware. Lalu pada line yang ke-17 ada sebuah fungsi perulangan yaitu for hardware hw.2 daftar hardware. Ini adalah loop melewati setiap elemen dalam array, atau bisa dibilang program mengambil setiap elemen di dalam array satu persatu dan menyimpannya sementara di dalam variabel. Lalu ada hw.tampil spesifikasi, ini untuk ini adalah runtime polymorphism atau polymorphics. Jadi meskipun kita memanggil metode melalui variabel hw,
Tapi yang akan ditampilkan adalah isinya. Jadi kita bukan menampilkan hardware-nya, tapi mungkin isinya seperti ini. Jadinya mungkin nanti kita bisa lihat seperti brand misalkan Nvidia, RTX 50, VRAM-nya 16, seperti itu. Lalu ada sistem out.println, ini untuk saya ketik untuk merapihkan outputnya saja. Lalu kita lanjutkan di hardware pc.java. Ini kita bisa lihat mulai dari line pertama ada package app.polymorphics. Ini menandakan bahwa foldernya itu berada di dalam folder app, lalu di dalam folder polymorphics. Lalu pada line ketiga ada public class hardware PC. Ini deklarasi kelas utama dan juga bersifat public agar bisa diakses kelas manapun, package manapun. Public string brand ini untuk variabel, begitu pula dengan public string model. Pada line ketujuh terdapat public hardware PC, public hardware PC kurung string brand, string model, kurung. Ini adalah konstruktor di mana digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut brand dan juga model saat objek dibuat. Lalu public void tampil spesifikasi. Ini adalah metode yang digunakan untuk override nanti. Lalu fungsi system out.println ini untuk menunjukkan outputnya, misalkan brandnya apa. Lalu /t ini untuk tabnya, dan di sini kita tabnya cuma sekali karena /t-nya cuma sekali. Begitu pula dengan system out println model /tab plus this model. Lalu kita lanjutkan ke subclass yaitu GPU. Pada line pertama terdapat package app.polymorphics. Seperti sebelumnya, ini menandakan bahwa GPU ini terdapat dalam package atau folder app yang di dalam folder lagi berupa polymorphics. Lalu public class extend hardware ini menandakan bahwa GPU itu adalah turunan dari hardware PC. Karena kita bisa lihat dari extends-nya di line ketiga ini terdapat ada kata-kata extends. Ia otomatis memiliki atribut brand dan juga model. Lalu ada public int VRAM, ini adalah atribut tambahan yang hanya dimiliki objek GPU. Lalu pada line ke-6 kita bisa lihat public GPU kurung string brand, string model, int VRAM, kurung Kurawa. Ini menandakan seperti sebelumnya, ini menandakan bahwa ini adalah constructor yang digunakan saat objek dibuat. Lalu ada super kurung brand model. Ini menandakan bahwa kita memanggil constructor milik superclass. Ini digunakan agar kita bisa mewarisi. Lalu ada override. Ini adalah untuk memberitahu compiler bahwa kita ingin mengganti perilaku atau mengganti
metode tampil spesifik agar kita bisa melakukan inheritance-nya. Pada line ke-12 terdapat public void tampil spesifikasi. Lalu line ke-13 terdapat super tampil spesifikasi. Ini untuk memanggil kode yang ada di superclass agar kita tidak perlu menulis ulang kode cetak brand dan model. Kita hanya menambahkan detail baru di bawahnya seperti yang kita bisa lihat di line 14, yaitu system out.printin viram/tab atau tab thisviram plus GB atau gigabyte kurung GDDR7 kurung. Ini penambahan keterangannya yang hanya akan muncul pada GPU saja. Lalu terakhir ada subclass monitor.java. Pada line pertama kita bisa lihat ada package app.polymorphics menunjukkan bahwa package monitor ini terletak pada package atau folder app dan di dalamnya lagi folder polymorphics. Lalu ada line ketiga, itu public class monitor extend hardware. Sama seperti GPU, kelas ini adalah turunan dari hardware. Jadi public class monitor extend hardware ini menandakan bahwa monitor adalah turunan dari hardware PC sehingga dia memiliki atribut brand dan model. Lalu di line keempat ada public int refresh rate. Ini atribut tambahan yang hanya dimiliki oleh monitor. Lalu public monitor kurung string brand, string model, int refresh rate, ini adalah constructor-nya. Lalu super kurung brand, model, ini adalah kata kunci super untuk memanggil constructor milik superclass. Ini wajib dilakukan agar bisa menginisialisasi atribut atau agar kita bisa melakukan inheritance dari superclass. Lalu this.refreshRate, refresh rate, ini adalah agar kita bisa memunculkan refresh rate-nya di main.java. Lalu ada add override di line ke-11. Ini untuk memberitahu compiler bahwa kita sedang melakukan mengganti perilaku metode tampil spesifikasi punya superclass. Lalu ada public void tampil spesifikasi. Di sini adalah tempat terjadinya polymorphism atau polymorphics. Lalu ada system out.printin agar kita bisa menambah keterangan. Misalkan refresh titik 2 plus this refresh rate plus hertz. Lalu kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Spek hardware, brand Nvidia, model RTX 5080, VRAM-nya 16 GB,
Gigabyte GDDR7, lalu monitor brand ROG, modelnya Swift Pro dengan refresh rate 540 Hz. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas kelima pertemuan 6. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan sekian.